Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita ngambil saat teduh sejenak. Mari kita mengucap syukur, bersyukur selalu bagi Tuhan karena kasih dan pertolongan Tuhan bagi kita, sehingga kita boleh dilayakkan untuk berkumpul bertemu kembali di tempat ini. Kita menyadari bahwa kasih anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita, dan oleh sebab itu kita layak mensyukuri. Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian kita. Mari kita katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu.
Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami yang sangat kami cintai di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Bapa, seberat apapun di dalam setiap pergumulan kami, apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami akan terus mau bernyanyi, kami akan terus mau bermazmur bagimu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat lagi pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah, atas penyertaan, atas perlindungan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Dari tempat tinggal kami masing-masing, hingga tiba di gereja ini dalam keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Saudara seiman kami masih dalam perjalanan, Engkau lindungi biar juga tiba di tempat ini dalam keadaan selamat. Dan juga kami yang saat ini sama-sama bisa beribadah secara online maupun onsite. Tuhan, Engkau yang menyertai ibadah kami ini. Karena kami tahu bahwa sesuai dengan firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Maka Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Sehingga jemaat-Mu, umat-Mu yang datang dengan letih, lesu, dan berbeban berat, boleh memperoleh kelegaan daripada-Mu semata-mata. Karena mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sumber kehidupan, sumber pertolongan kami. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik pendeta Saud membawakan firman Tuhan, baik tim musik, baik worship leader dan singer, baik maupun multimedia, dan semua yang terlibat. Engkau Allah yang memberkati, menyertai semua pelayanan mereka, dan berikan hikmat sehingga semua yang dilakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu semata-mata. Kami serahkan ibadah kami ini biar hanya terjadi dan terlaksana di dalam Engkau ya Allah kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita angkat pujian kita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita Bapak Ibu tetap bersorak, bergembira. Hari ini hari yang telah
Silakan untuk duduk Bapak Ibu. Ya, ini saatnya kita mau menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami persilahkan untuk berbagi tentang kebaikan Tuhan yang sudah Bapak Ibu alami, kita alami selama ini. Kami persilahkan. Ya, mari Ibu Pur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan juga Bapak Yopi yang di Zoom yang kelihatan ini fotonya Bapak Yopi. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Ya Bapak Ibu Saudara, masih hangat-hangatnya ini ya viral gitu di media sosial tentang beras. Saya sebagai ibu-ibu yang setiap hari bergumul dengan beras. Beras. Ya, beras oplosan ya, beras oplosan. Awalnya banyak orang yang tidak tahu apa sih beras oplosan itu. Ternyata setelah saya lihat di televisi bahwa oleh keterangan ahli dari pertanian dari IPB, beras oplosan adalah beras premium yang bulirnya itu utuh-utuh dicampur dengan bulir-bulir yang sudah menir itu bahasa Jawa ya. Kalau Indonesia itu ya patah-patah lah, patah-patahan kecil-kecil itu. Sebenarnya kalau saya ya sudah lama mengetahui bahwa beras-beras yang dikemas itu ataupun yang dijual di pasar-pasar itu dioplos. Karena saya sering melihat ya, dulu di dekat rumah saya yang di sana itu ada penggilingan beras. Itu seringkali kalau habis menggiling juga dicampur, jadi ditaruh jadi satu di lantai gitu, kemudian entah beras merek apa yang seperti apa harus diaduk-aduk gitu jadiin satu. Saya sudah tahu, tapi baru rame-ramenya kok sekarang. Jadi entahlah itu yang memviralkan siapa, saya juga tidak tahu. Dan bagi saya pribadi ya, saya tidak melihat itu dari sisi negara kerugiannya bagaimana. Tapi dari sisi saya, biar bagaimanapun saya tetap bersyukur meskipun saya merasakan juga kalau ini beras merek A ini kok setelah saya beli lagi sudah beda. Tapi saya tidak keluar-keluar ya, cuma kok berbeda ya kenapa. Ternyata kenyataannya seperti itu. Saya hanya bersyukur bahwa masih ada Tuhan kasih berkat untuk uang yang bisa kami miliki dan juga uang itu bisa untuk membeli beras. Karena pernah dulu itu saya dengar zaman dulu ya, ada uang tapi tidak ada barang, tidak ada beras. Jadi itu susah sekali. Sekarang ada uang dan juga ada barang. Entah itu dengan kualitas yang dikatakanlah premium tapi padahal tidak. Dan saya bersyukur dan kita semua harus terus berdoa bahwa Indonesia itu dalam keadaan nanti ke depannya ya, entah berpuluh tahun kemudian tetap ada stok beras. Apakah Bapak Ibu bisa membayangkan kalau cucu kita itu ternyata kesulitan atau cicit kita untuk membeli beras, ada uang tapi tidak ada barang. Nah itu harus terus kita perjuangkan dalam doa. Jadi saya bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang terus dengan setia berdoa untuk Indonesia. Dan kita semua juga harus terus berdoa untuk Indonesia. Banyak juga hujatan-hujatan yang tidak mengenakkan di telinga ya tentang Indonesia, bahwa pemerintahan sekarang begini dan mereka melakukan itu entah sadar atau enggak atau tidak. Karena setiap mulut yang mengatakan seperti itu adalah benih yang sudah mereka tanam. Jadi kalau kita mau Indonesia itu terus maju, maka apa yang kita keluarkan itu ya harusnya apa yang kita mau gitu. Kalau kita terus kemudian menghujat ini, nah terjadilah seperti itu. Jadi saya bersyukur kita semua di sini sebagai anak Tuhan harus mengerem. Umpama kita mau mengatakan sesuatu yang jelek tentang Indonesia, rem dulu. Jangan katakan itu, katakanlah yang memberkati, yang baik, yang terbaik buat Indonesia. Karena itulah yang benih yang akan kita tanam untuk cucu cicit kita nanti. Katakanlah yang baik. Jadi
Saya mengucap syukur karena hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan terus berdoa untuk Indonesia. Dan juga saya berterima kasih kalau Pak Yopi itu seringkali ke WA itu ya dikirim untuk aktivitas jaringan doa sekota Bandung atau jaringan doa nasional atau apapun itu. Dan mereka yang sudah berdoa, terima kasih. Saya bersyukur memiliki hamba-hamba Tuhan yang seperti itu, orang-orang yang care, yang mau terus berdoa untuk Indonesia. Dan jika Tuhan meletakkan hati kepada Bapak, Ibu, Saudara hati untuk berdoa untuk bangsa ini, berdoalah. Jika Tuhan meletakkan hati Bapak kepada Bapak, Ibu, Saudara itu untuk berperang di dalam roh, berperanglah. Jika Bapak, Ibu, Saudara diletakkan hati Tuhan itu untuk menolong sesama, tolonglah. Jadi itulah yang memang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan semua. Semua untuk kebaikan Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, pemerintahan Indonesia, semuanya kiranya itu menjadi kebaikan bagi Indonesia dan bagi yang terutama adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih. Terima kasih Bu Pur. Ya, kita harus tetap bersyukur apapun keadaan negara kita saat ini ya, terlebih untuk beras yang lagi viral yang dikatakan oleh Ibu Pur. Ya, baik, masih ada Bapak Ibu yang mau berbagi kesaksian. Gimana Pak Yopi? Ada Pak Yopi? Baik. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan katakan betapa besar penyertaan Tuhan bagi kita. Hadirmu
Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerah Tuhan. Sehingga pada saat ini juga kami boleh berdiri, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada saat ini Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, mengartikan semua firman yang telah akan ditaburkan, sehingga kami dapat mengerti dan juga memahami dan juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga menolong dia, memampukan dia supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu boleh ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam ya semuanya kita karena anugerah Tuhan pada saat ini. Pada minggu pagi hari ini saya memikirkan kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ini ayat 25 sampai dengan 34. Memang ini mungkin sudah pernah kita dengarkan, mungkin sudah pernah kita baca, tetapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34 saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum, dan janganlah khawatir akan pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menendani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi menendani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami akan pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kekhawatiran seringkali menyelimuti kita. Ya. Mungkin kita khawatir tentang pekerjaan. Kita juga mungkin khawatir tentang kesehatan. Bahkan mungkin kita khawatir akan masa depan anak-anak kita. Mungkin juga kita khawatir akan keuangan. Ya. Dan banyak hal lain yang kita khawatirkan di dalam dunia ini. Kita khawatir juga tentang apa? Tentang
beras pengoplosan ya. Kita juga khawatir tentang apa? Penutupan bank, rekening-rekening juga yang tidak aktif akan juga dikhawatirkan. Ini semua semakin hari kenyataannya semakin kita dikhawatirkan oleh dunia ini. Karena itu tidak sedikit orang percaya pun tidak hidup dalam tekanan yang besar akibat apa? Kekhawatiran. Ya mungkin kita yang sudah percaya juga banyak kekhawatiran yang kita alami. Ya. Namun hari ini kita akan belajar ya. Belajar tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran. Tuhan Yesus sendiri tentang bagaimana menghadapi kekhawatiran dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Jadi saya kasih tema pada saat ini, tema yang saya usulkan adalah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Bukan pada kekhawatiran. Ada yang kita pilih di sana. Percaya akan pemeliharaan Tuhan dan juga bukan percaya kepada kekhawatiran. Ini seringkali. Karena itu kalau kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 ini ada 4 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah larangan untuk khawatir. Itu dikatakan di dalam ayat 25. Ya. Di sana kalau kita baca teliti ada 6 hal dituliskan di perikop ini tentang kekhawatiran, ada 6. Kalau kita belajar hermeneutika, hal yang diulang-ulang itu sangat penting di dalam perikop ini. Yang kedua, Allah memelihara ciptaannya. Kalau kita baca di dalam ayat 26 sampai 30, di sana kita akan melihat bagaimana Allah memelihara. Yang ketiga, pusat hidup pada Allah. Kita berpusat hidup kita pada Allah, bukan pada kekhawatiran. Itu kalau kita baca di dalam ayat 31 sampai 33. Ya, yang terakhir, yang keempat, hadapi hari ini dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Itu yang dikatakan ayat 34. Nah, kita akan bahas satu persatu. Larangan untuk khawatir. Ya, Tuhan sudah melarang kita untuk khawatir. Karena itu ayat 25 dikatakan, Yesus berkata. Ini langsung Tuhan Yesus berkata. Ini berkaitan dengan khotbah di bukit. Pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, banyak orang-orang yang datang kepada Dia untuk mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah. Salah satunya Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Pertama, jangan khawatir akan hidupmu. Hidup kita. Akan apa yang hendak kau makan. Ini masalah makanan. Ini yang ditakuti oleh bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Mereka ketakutan enggak makan. Atau minum. Diulangi lagi. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kau pakai. Nah, 3 hal ini yang dibutuhkan manusia. Dibutuhkan manusia sehari-hari. Itulah yang dikatakan oleh Yesus supaya kita jangan khawatir. Yesus memulai pengajaran ini dengan apa? Dengan larangan. Yesus melarang yang jelas, ya, jangan khawatir. Ya, ini larangannya jangan khawatir. Mengapa? Banyak kita kan Tuhan udah mengatakan jangan khawatir, tetapi kita mengapa kita khawatir? Ini kan karena kekhawatiran adalah bentuk dia kata ketidakpercayaan. Ternyata kalau pada saat kita khawatir, Tuhan Yesus itu mengatakan jangan khawatir, kita khawatir, itu bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Padahal kalau kita lihat Tuhan memelihara kita, ya kan? Kadang-kadang itu.
kita ini selalu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Tuhan. Ya, Tuhan katakan jangan khawatir, tapi kita toh kenapa khawatir? Kadang-kadang kita khawatir karena apa? Melihat kenyataan dalam hidup kita. Karena kita tidak sedang berkata bahwa kita tidak boleh khawatir. Kita merencanakan atau bekerja ini. Ya. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita juga kekuatan untuk apa? Untuk kita boleh merencanakan atau bekerja keras. Ya. Tapi yang dimaksud oleh Yesus adalah jangan hidupmu dikuasai oleh rasa takut dan khawatir. Akan apa? Terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, jangan khawatir. Yesus menekankan bahwa hidup lebih penting daripada makanan. Dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Jika Allah sudah memberi kita hidup, tentu Dia juga mampu memelihara kita. Ya, tentu mampu memelihara kita. Karena apa? Karena kekhawatiran menunjukkan bahwa kita mengandalkan diri sendiri. Ya, kadang-kadang ya, bukan Tuhan. Ini yang dihadapi. Mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Ini adalah seruan untuk apa? Untuk kembali percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara kita. Kita yakin kita diciptakan dan Tuhan memelihara kita. Ya. Yang kedua, kalau kita telusuri ayat yang kedua, Allah memelihara ciptaannya. Ya, kalau kita baca di pasalnya ayat 26 sampai 30, bagaimana digambarkan di sana. Tuhan memberikan ilustrasi. Ya, tentang apa? Tentang burung di udara dipelihara oleh Allah. Itu ayat 26. Dicontohkan. Karena itu dikatakan pandanglah burung-burung di langit. Artinya lihatlah burung-burung di langit. Amatilah burung-burung di langit. Ya, itu yang dikatakan. Amati atau telitilah burung-burung yang ada di langit, yang terbang. Apa dikatakan? Namun Bapamu yang di surga dikatakan memberi mereka makan. Ya, ini dibandingkan burung aja diberi makan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Ya, kita jauh melebihi burung-burung itu. Karena itu Yesus mengajak kita melihat burung. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan. Tetapi Allah memelihara mereka. Jika burung saja dipelihara oleh Tuhan, betapa lebih lagi kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan segambar. Ya, berbeda dengan burung. Ini satu pertanyaan bagi kita. Karena itu dikatakan kekhawatiran tidak menambah umur. Jadi pada saat kita khawatir tidak akan menambah umur kita. Memperpendek umur kita pada saat kita khawatir. Ya. Ya. Coba orang yang khawatir kita lihat wajahnya berubah. Cepat tua. Ya. Karena apa? Karena semua dipandang kekhawatiran. Akhirnya hidupnya tidak tenang. Ya, enggak tenang. Orang yang khawatir selalu memikirkan masa depannya. Tetapi firman Tuhan dikatakan jangan pikirkan hari esok. Tapi kita terbalik memikirkan. Karena itu, karena kalau kita melihat siapa di antara kita yang sama kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Siapa? Pada saat kita khawatir. Lepas enggak kekhawatiran. Enggak bisa menambah. Jadi orang yang berulang tahun, ya jangan khawatir.
Tuhan memeliharamu hari esok. Ya. Karena kekhawatiran tidak menambah, malah mengurangi sukacita dan damai sejahtera. Jadi kalau kita khawatir, ya, tidak menambah atau mengurangi sukacita. Kekhawatiran itu mengurangi sukacita kita. Dan hidup kita nggak damai. Ya kan? Coba Anda berpikir pada saat kita khawatir. Ya. Makin hari katanya, tahu segini makin ini. Makin khawatir hidupnya. Ya. Karena ini adalah kesia-siaan. Bahkan bisa menjadi beban mental, ya, yang menghancurkan. Jadi kalau kita khawatir, inilah akibatnya. Semakin kita beban, ya, menambah beban kekhawatiran kita. Karena itu kalau kita baca di dalam ayat 28 sampai 30, dikatakan di sana bunga di ladang dihiasi Allah. Bunga di ladang. Ya, coba kalau kita melihat bunga, ya kan, ada bunga itu tumbuh indah, ya. Kalau orang stres katanya biasanya pergi untuk apa? Melihat bunga, ya, yang indah, ya, sehingga ini. Karena itu Yesus menyebut bunga bakung, ya, yang tumbuh tanpa bekerja atau menenun. Ya, bunga bakung itu. Namun keindahan mereka melebihi kemegahan Salomo. Kalau kita lihat Salomo itu bagaimana kayanya, bagaimana berhikmatnya Salomo yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja, sedemikian rupa Salomo, pasal 3, pasal 4, pasal boleh dikatakan digambarkan Salomo. Salomo yang dipilih Allah untuk apa? Mendirikan bait Allah. Ya, Salomo ini bagaimana Salomo menggantikan Daud. Dia orang yang berhikmat karena Tuhan berikan dia hikmat. Karena itu dikatakan, jika Allah sedemikian mendandani rumput di ladang, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu? Ya, hai orang yang kurang percaya, ini peringatan. Ya, di sana diaplikasikan bunga bakung dengan kehidupan kita. Ternyata kita jauh lebih berharga dari bunga bakung. Jauh Tuhan itu memelihara kita sedemikian rupa, melebihi bunga bakung. Ya, ini Allah bukan hanya sang pencipta kalau kita lihat, tapi juga sang pemelihara. Tuhan memelihara kita. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan memberi jaminan kepada kita. Tuhan memelihara kita. Kita diajak untuk apa? Merenungkan ciptaan sebagai bukti kasih dan kepedulian Tuhan. Nah, itulah yang kita, sehingga pada saat kita khawatir, kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan kita sedemikian komplit, sebegitu rupa, tidak satupun kekurangan. Ya, kita perhatikan tubuh kita ini. Ternyata tubuh kita ini semua berharga. Ya. Mata ini berharga miliaran. Ya. Alis kita ini dikomplitkan. Untuk apa? Alis ini supaya pada saat ada hujan tidak masuk ke mata. Dilindungi. Karena itu dikatakan, kamu adalah biji mataku yang sedemikian rupa dilindungi oleh Tuhan. Coba kalau ada sesuatu, pasti mata ini dengan refleks menutup. Ya kan? Jadi sedemikian rupa berharga. Karena itu Yesaya pasal 43 ayat 4. Engkau berharga di mataku. Begitu luar biasanya kita dihargai oleh Tuhan. Sehingga dikatakan, kenapa engkau khawatir? Ya. Kenapa engkau khawatir? Jangan khawatir. Ya.
Karena apa? Karena pusat hidup kita adalah kepada Tuhan, kepada Allah, bukan kepada kekhawatiran. Ya. Alkitab mengatakan, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Itu yang diulangi lagi. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena Yesus pernah tinggal di dunia ini. Dia melihat dan dia memberi contoh kepada kita supaya kita di dalam perjalanan hidup kita tidak dipenuhi oleh kekhawatiran. Tapi kita bisa menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita semua bisa memberikan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka hidup kita tenang di dalam dunia ini. Ya kan? Ya. Coba pada saat kita, aduh gimana nanti anak saya gitu kan. Itu kita pikirin, jadi pikiran itu yang menghantui terus. Sehingga firman Tuhan itu kita lupakan. Firman Tuhan katakan jangan khawatir, kita cenderung khawatir. Ini kenapa itu terjadi? Karena kita melihat kenyataan yang diperhadapkan dengan kita. Tetapi biarlah firman Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Sehingga kita tidak khawatir. Karena itu Yesus senantiasa mengulangi apa yang dikatakan. Sebab itu jangan kamu khawatir. Ini dan berkata, ayat 31. Apa yang akan kami makan? Ini kekhawatiran. Apa yang akan kami makan? Gak usah kita pikirkan apa nanti yang akan anak cucu kami makan gitu kan. Ya kan? Sehingga sampai ke sana kita pikirkan. Akhirnya itu menjadi kita pikiran kita. Sukacita itu hilang. Kita melebihi Tuhan. Ya. Melebihi Tuhan. Padahal Tuhan katakan tenanglah. Jangan pikirkan hari esok. Wah kamu gak punya otak ini. Gak memikirkan. Tapi firman Tuhan berkata seperti itu. Karena kesusahan sehari, cukuplah sehari. Ya kan? Kalau kita memikirkan berhari-hari tentang kesusahan. Tapi Tuhan katakan cukup sehari. Karena besok punya kesusahan sendiri. Kita sebagai manusia udah memikirkan kesusahan sebulan, 2 bulan, setahun kan. Akhirnya kurang percaya kepada Tuhan. Itu yang kita pikirkan. Ini. Mengapa kita berpikir seperti itu? Ya. Mengapa kita? Karena apa? Karena orang yang tidak mengenal Allah hidup dengan kekhawatiran semacam itu. Ya kan? Gak punya jaminan mereka. Sehingga mereka terus memikirkan hal itu. Tentang makanan. Karena itu kalau kita lihat belajar dari bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka akan menimbun mana itu. Supaya besok lebih. Tapi kita lihat besoknya busuk. Ini sebenarnya pelajaran. Kita berpikir, aduh supaya ada hari besok ya, dikumpulin. Ternyata besoknya nggak bisa dimakan. Ya. Dikumpulin burung puyuh banyak-banyak. Besoknya nggak bisa dimakan busuk. Ini sebenarnya satu contoh. Ya. Karena apa? Semua hal-hal dunia ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dicari. Menumpuk semua. Menumpuk uangnya di bank. Ya karena itu kan khawatir kan. Wah akan dibekukan ini. Rekening langsung khawatir semua. Ya akhirnya apa? Semua nyimpan uangnya di rumah. Dibikin kaleng lah di mana. Simpan uangnya karena kekhawatirannya. Ya kan? Kekhawatirannya luar biasa. Sehingga tidak tenang. Wah gimana rekening saya, gimana uang saya di bank, udah khawatir kan. Ya, nanti hilang gitu kan. Ini kekhawatiran.
yang diisukan. Ya khawatir. Karena apa? Kita punya jaminan itu Bapa di surga yang tahu akan keperluan kita. Ya kan? Jaminannya kita tahu, Tuhan menjamin kita. Ya. Kalau Anda pergi ke agen asuransi, ya pasti menawarkan ada jaminan masa tua. Kalau Anda ikut asuransi ini, Anda jangan cemas, jangan takut. Karena apa? Kalau Anda sakit dijamin. Sehingga kita tertarik kan? Ikut. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan menjamin kita. Kadang-kadang kita ragu. Ya. Kadang-kadang kita ragu. Gimana nanti? Hanya kan Tuhan. Inilah keraguan terus ditanamkan kepada kita. Sehingga kita takut. Padahal saya percayalah menyerahkan semua masalah saya kepada Tuhan. Tapi langsung lagi. Aduh, gimana ya? Ya, ada perang di sana gitu kan. Akhirnya takut lagi kan. Ya, aman katanya. Berarti ada, aman katanya. Wih, ada perang di Kamboja. Ya, takut lagi gitu kan. Ya kadang-kadang seperti itu. Ada ketakutan dibuat padahal Tuhan sudah mempercayakan jangan khawatir katanya. Tetapi kenyataannya mengapa di dalam kehidupan kita ini cenderung kita jadi khawatir. Karena itu dikatakan Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita memerlukan semuanya itu. Sebenarnya ini yang diharapkan oleh Tuhan. Kita percaya aja. Percayakan firman-Nya. Pasti Anda akan dijamin oleh Tuhan. Ya, kadang inilah yang diperhadapkan. Kadang-kadang kita melebihi Tuhan. Tapi Tuhan katakan kita hanya percaya. Kan? Enak kan? Kita disuruh hanya percaya. Tuhan tahu segala keperluan kita. Karena itu kita harus merenung. Apa fokus utama hidup kita? Apa pokok utama itu? Percaya kepada Tuhan. Atau apa? Ini suatu pertanyaan. Ini suatu harus kita apa? Fokus hidup kita apa sebenarnya? Karena itu dikatakan di dalam ayat 33 yang ditekankan. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah. Ini suatu tawaran. Cari dulu Tuhan. Yakin dulu kepada Tuhan. Dan juga bagaimana kita meyakini firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam Dia dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Janjinya luar biasa. Kita percaya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Iman Kristen itu hanya sebenarnya sederhana. Percaya kepada Tuhan, baca firman Tuhan menguasai sehingga apapun yang terjadi, firman Tuhan itu berbicara kepada hati kita. Firman Tuhan itu mengingatkan kita, meneguhkan kita. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita firman Tuhan gak ada di dalam hati kita, langsung kita panik. Apa yang terjadi langsung panik. Tetapi kalau firman Tuhan ada dalam kita, pikiran kita tenang. Jadi kita gak ragu. Karena inilah kunci penting di dalam hidup kita. Apa kuncinya? Ketika Allah menjadi prioritas utama hidup kita, Dia sendiri akan memelihara kita. Ada prioritas utama. Ya, kalau kita utamakan Tuhan,
dalam hidup kita, Tuhan juga mengutamakan kita. Kan? Karena itu di dalam hidup kita, kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan akan juga memprioritaskan kita. Ya kan? Gak mungkin kita sudah taat kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, gak mungkin Tuhan membiarkan kita. Ya. Tuhan akan pelihara kita. Ya. Pertanyaannya, apa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kita hanya mencari Tuhan ini hanya formalitas saja? Ini pertanyaan. Kesungguhan kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah prioritas kita selama ini hanya soal materi? Yang kita pentingkan hanya materi. Hanya yang kita pentingkan hanya pekerjaan. Yang kita pentingkan hanya kenyamanan hidup. Ini menjadi suatu pertanyaan. Kita perlu kembali kepada tujuan hidup yang utama. Apa tujuan hidup yang utama kita? Itu memuliakan Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Ya, kita muliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, itu yang penting. Karena itu yang terakhir dikatakan, hadapi hari ini dengan iman. Ya. Kita harus belajar menghadapi hidup itu dengan iman. Bukan dengan kekhawatiran. Mulai kita mengubah mindset pikiran kita. Kita ubah hidup kita hari ini dengan iman. Saya akan beriman kepada Tuhan. Bukan dengan kekhawatiran itu. Ya. Karena itu kalau kita lihat ayat 34. Yesus menutup bagian ini dengan apa? Dengan kata-kata ayat 34 dikatakan di sana. Sebab itu. Nah, karena itu kalau sebab itu. Ini ada kesimpulannya. Sebab itu. Janganlah kamu khawatir. Disimpulkan kata Tuhan Yesus. Sebab itu. Janganlah kamu khawatir. Akan hari esok. Tuhan menjamin. Jangan khawatir. Karena hari esok. Mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini jaminan yang dikatakan. Ya. Supaya kita ayat awal muda. Jangan terlalu berpikir untuk masa depan gitu. Tapi biarkan Tuhan menjamin masa depan. Ya. Karena itu Tuhan mengajar kita untuk apa? Untuk hidup satu hari pada satu waktu. Ya. Jangan membawa beban pada hari ini. Ya, jangan kita bawa beban. Kalau ada beban kita hari ini, udah lupakan. Serahkan kepada Tuhan. Ya, sehingga beban-bebanmu yang dulu itu tinggalkan. Sehingga kita ringan, pulang gereja itu ringan. Apa beban saudara? Yang ada di beban, yang ada di hidup saudara. Tinggalkan di gereja. Ya kan? Apa kekhawatiranmu? Tinggalkan di gereja ini. Tuhan, saya mau menyerahkan kekhawatiran saya, beban saya kepada Tuhan. Saya tidak akan bawa pulang. Ya. Akhirnya kita sukacita. Ya kan? Tapi kalau beban itu Anda terus pikul, ada dalam hatimu berat hidup ini. Ada dua pilihan. Apakah Anda mau meninggalkan bebanmu kepada Tuhan? Atau tidak, terserah kepadamu. Apakah Anda mau meninggalkan kekhawatiranmu hari ini dan juga melangkah besok? Itu yang paling penting, ya kan? Tinggalkan kepada Tuhan.
percaya Tuhan akan menolong Anda. Ya kan? Jangan membawa beban hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah Anda tahu apa yang terjadi besok? Kan, nggak tahu kan? Nggak tahu. Tahu-tahu di Rusia itu langsung ada gempa 8,6 skala Richter. Kekayaan semuanya hancur. Nggak tahu hari esok. Jadi besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu beban hari ini dilepaskan. Ya, jangan dibawa-bawa. Ya, apalagi ibu-ibu. Ya. Jangan simpan-simpan masalahmu di dalam hatimu. Jangan tumpuk-tumpuk apalagi pada suamimu. Ya, 1 kali awas, 2 kali awas, 3 kali. Padahal dia udah datang ke gereja, tapi belum menumpuk masalahnya. Suatu ketika saya nggak kuat lagi katanya kepada suaminya, apa? Kamu waktu ini begini. Diterang. Ternyata selama itu dia menyimpan semua masalah-masalah apa yang dilakukan suaminya. Beban itu menjadi beban bagi dia. Ya kan? Kalau sudah biarlah berlalu, jangan pikir lagi. Ya, gak usah itu kita bawa-bawa. Ya kan? Ya kan? Ada waktu saya SD ada satu cerita ini nggak bisa saya lupakan. Itu namanya si bodoh. Kenapa si bodoh? Gitu. Nah, anak ini naik delman. Dia bawa kayu. Kalau delman itu kan jalannya pelan. Dia berpikir, kalau saya pikul kayu ini, delmannya akan cepat. Ya, dia ambillah kayu, diikatkan. Dia masuk ke ini, dijinjing. Tapi sama aja. Delmannya itu jalannya lambat. Terus tukang delman mengatakan, anakku, kenapa engkau pikul ini? Katanya, jingjing ini katanya. Supaya delmannya cepat. Ya kan? Padahal sama aja. Ya kan, kalau delmannya itu umpamanya kayunya itu dikeluarkan, maka akan ringan. Maka delman itu bisa cepat. Ya kan? Kadang hidup kita seperti itu. Masalah-masalah itu terus kita bawa sampai kita tua, akhirnya berat. Yang tadinya masih muda jadi cepat tua. Ini masalahnya kan. Ya kan? Karena bebannya terus dipikul terus. Ya. Padahal inilah yang kita alami dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu hari esok, tapi kita tahu siapa yang memegang hari itu. Siapa yang memegang? Itu Tuhan memegang hari esok. Jadi kita akan serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena itu seringkali kekhawatiran kita muncul karena kita membayangkan masalah yang belum tentu terjadi. Kita bisa membayang, ini masalahnya. Masalah belum terjadi, kita sudah bayangkan. Kita sudah khawatirkan. Ya. Kan masalahnya belum terjadi kan. Ya. Kita sudah pikirkan. Aduh, bagaimana nanti anak saya ini besar katanya. Ya. Anak saya belum menikah, terus saya nanti saya bisa melihat, udah mikirkan ke depan. Padahal ini masalahnya terlalu jadi membebani pikiran kita. Ya. Membebani. Kita nggak tahu terjadi, ya membayangkan. Karena itu sebenarnya Tuhan Yesus ingin kita bergantung pada anugerahnya hari ini. Kan tadi pujian kita anugerahnya. Tuhan telah memberi anugerah kepada kita. Kita diselamatkan karena anugerah. Ya.
Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Ya, anugerah itu diberikan kepada kita. Ya, ini anugerah. Ya, kemarin saya dengar satu kesaksian seorang ibu. Ibu ini belum percaya Yesus. Dia tidak percaya, dia tidak mempunyai agama. Ya. Dia tidak mempunyai agama dikatakan. Pada saat itu dia sakit. Dia juga boleh dikatakan dia sakit. Pada saat itu dia mengingat. Pada saat rohnya katanya dibawa keluar. Pada saat itu dia melihat pintu surga katanya dia lihat. Dia mengingat ada 5 agama di Indonesia gitu kan. Dia lihat, dia sebut nama agamanya, Tuhannya masing-masing. Enggak, pintu ini tidak terbuka. Tapi satu hal dia ingat, ada satu nama yang saya belum sebut katanya. Oh, dia ingat. Nama itu, ketika nama itu disebut, nama Tuhan Yesus katanya, disebut, pintu itu terbuka. Ya. Tapi malaikat datang, dia tidak mengizinkan masuk. Karena apa? Kamu masih katanya, masih di kesempatan. Dia hidup lagi. Ya kan? Sehingga dia sungguh-sungguh bersaksi. Ya, menyaksikan bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu pintu surga itu terbuka. Ya, ini seperti mana, kalau kita lihat seperti mana yang Tuhan beri kepada Israel di padang gurun cukup untuk sehari. Ya, mana ini? Ya, ini. Kalau kita simpulkan pada pagi hari ini, ya, saya simpulkan ini, kekhawatiran adalah cermin dari kurang iman kepada Tuhan. Jadi kalau Anda khawatir, itu adalah kurangnya iman kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, Allah memelihara ciptaannya, lebih-lebih kita manusia yang dikasihinya. Fokuslah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pada saat ini. Hindari hari ini dengan iman. Hidupilah hari ini dengan iman, bukan dengan beban hari esok. Ya, ini. Pertanyaannya pada pagi hari yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini. Apa yang selama ini paling membuat Anda khawatir? Jadi Anda renungkan. Apa selama ini yang paling membuat Anda khawatir? Ya. Apa Anda di sini ada yang khawatir? Terus tanya, apa yang membuat Anda khawatir? Ya. Jadi apa yang membuat Anda khawatir? Ya. Ini pertanyaan. Sudahkah Anda menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan? Apakah sudah menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan? Apakah Anda sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Ya, inilah. Jadi bagaimana? Ya. Pada saat ini saya mengajak Anda nanti mau masuk perjamuan kudus. Pada saat kita memasuki perjamuan ini, bagaimana Tuhan Yesus telah menanggung kekhawatiran kita kepada Tuhan, menanggung kekhawatiran kita di kayu salib. Nah, ini tinggal kita, apakah kita sungguh-sungguh mau? Sebelum kita perjamuan kudus, mari kita renungkan pada saat ini. Kita mau katakan, Tuhan, saya mau meninggalkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Ya. Saya mau Tuhan, semua kekhawatiran saya saya mau taruh di kaki-Mu Tuhan. Saya tidak akan membawa pulang kekhawatiran saya.
Saya tidak akan membawa pulang ketakutan saya. Saya mau serahkan kepada Tuhan sehingga pada saat Anda pulang dari tempat ini, Anda ada damai, ada sukacita. Tapi sebelum Anda meninggalkan kekhawatiran Anda di tempat ini, maka hidup Anda akan mengalami kecemasan, bahkan ketakutan. Tapi Tuhan katakan pada saat ini, jangan engkau memikirkan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang melihat setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan. Mungkin mereka punya kekhawatiran yang berlebihan. Mungkin mereka punya masalah, Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan nyatakan supaya kami jangan khawatir. Supaya kami jangan khawatir karena Yesus menjamin hidup kami. Yesus memelihara kami. Yesus memperhatikan kami dalam setiap kehidupan kami karena kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Karena itu tolonglah kami, Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh segala beban, segala masalah kami tinggalkan di rumah-Mu ini, Tuhan. Sehingga Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, Pak Nelson bisa membagikan ini tentang perjamuan ini. Kita mengangkat satu pujian sebelum kita perjamuan kudus. Kita akan siapkan hati kita masing-masing ketika kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan, Dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Dia tahu bagaimana pengorbanannya. Dia tahu akan apa yang terjadi. Sehingga Dia mempersiapkan dirinya. Dia mau menanggung semua dosa-dosa kita. Dia melambangkan roti dan darah. Roti adalah bagian dari tubuh Kristus. Yang dikatakan, yang telah dialami, bagaimana Dia dicambuk, bagaimana Dia diludahi, Dia dihina karena kita. Bahkan darahnya tercurah, Dia curahkan untuk kita. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Kau perhitungkan
sejauh timur. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu. Kau pandang, kau pandang hina hati yang hancur. Besar, betapa besar kasih pengampunanmu. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau berikan. Sebelum kita ikut perjamuan kudus ini, mari kita berdoa masing-masing. Tuhan, saya mau siapkan hati saya untuk ikut perjamuan ini. Karena ketika Tuhan Yesus tiba di Yerusalem, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Pada saat itu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengadakan ke atas. Dia mengangkat roti ini dan mengucap syukur. Dia mengatakan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat kau memakannya, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah menderita di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena ia katakan ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Setelah itu dia mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas. Dan dia mengucap syukur. Dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku yang telah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah tercurah di salib. Karena dikatakan oleh biru-birunya engkau telah sembuh. Oleh darah Yesus kita boleh dipulihkan. Oleh darah Yesus kita bisa disembuhkan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Biarlah melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kami boleh dikuduskan kembali, kami boleh disucikan kembali. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, setiap firman Tuhan dan juga tertanam di dalam hati kami. Dan juga melalui darah dan tubuh Yesus, kami boleh dipulihkan. Yang sakit boleh dijamah, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan yang menolong kami setiap persubulan hidup kami, setiap kekhawatiran kami, setiap masalah kami Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh sepulang dari tempat ini, kami mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Saud Sihombing, dan juga terima kasih kita sudah bisa menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat Tuhan hari ini. Kami boleh kuat sampai detik ini, itu semua karena kasih anugerah yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah ditaburkan pagi hari ini. Biarlah itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Boleh kami terus berjalan bersama Engkau di dalam menjalani hari-hari kami. Dan kami boleh terus percaya kepada firman Tuhan bahwa hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kehidupan kami pun Engkau akan mengatur segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, dan sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan itu boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi yang bertugas kami persilahkan. Kita angkat pujian kita, bersuka dalam Tuhan. Hari
kita akan mendengarkan pengumuman, tetapi sebelumnya saya akan membacakan dulu tentang laporan keuangan kita ya. Nanti selanjutnya kami persilahkan bagi yang akan membaca pengumuman. Ya, sebentar. Ya. Baik, saya akan melaporkan dulu tentang keuangan kita ya. Ini yang pertama yang ada di uang kita di bank OCBC NISP dari tanggal 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025. Saldo kita berjumlah 6.184.128 rupiah. Sekali lagi, saldo kita di OCBC NISP 6.184.128 rupiah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan melalui rekening OCBC. Tuhan terus memberkati Bapak Ibu. Lalu yang kedua, saya akan melaporkan keuangan kita di kas kita yang setiap bulan. Dari bulan pertanggal 1 April 2025 sampai 31 Juli 2025. Kas yang ada di kas kita sekitar 2.955.150 rupiah. Sekali lagi, yang ada di kas 2.958.150 rupiah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu setia mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui setiap persembahan maupun perpuluhan yang sudah Bapak Ibu berikan. Kiranya itu boleh kita pakai, kita kelola untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini dan kita pergunakan untuk setiap bulannya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami persilahkan bagi Bapak yang akan mengumumkan. Salam Bapak Ibu. Sudah segar firman Tuhan? Ya, saya kira sekarang banyak sekali orang khawatir ya. Saya ngomong-ngomong dengan teman tempat pekerjaan. Bagaimana ya? Pertanyaan bagaimana itu selalu muncul karena nilai-nilai harga-harga itu pada naik gitu ya. Tapi penghasilan tidak. Tapi justru saya kira itu kesempatan bagi kita untuk memupuk iman dalam situasi yang seperti itu. Ya, jangan bawa beban hari esok ya Pak Saud ke hari ini ya. Harinya aja belum datang udah kita pikul-pikul gitu ya. Yang kemarin aja mungkin belum selesai, tambah lagi. Kasih Pak Saud ya, prioritaskan dulu Tuhan biar Tuhan prioritaskan kita. Jadi saya dengar sebagian karena saya di luar sama Hebran ya, jadi nggak semua saya dengar. Prioritaskan Tuhan, pasti Tuhan akan urus bantu kita. Tidak akan dibiarkanlah anak-anaknya mati kelaparan ya, pasti diurus semua masa depan anak-anak kita, pasti Tuhan akan tanggung jawab. Walaupun mungkin secara kami tidak punya kemampuan. Tuhan kan tidak mengandalkan kemampuan kita. Dia ingin kita berserah, itu saja. Baik Bapak Ibu, nanti saya khotbah kedua lagi, langsung aja lah. Ya, ini total persembahan kita minggu lalu 295.000. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Kita lanjut. Berulang tahun bulan Agustus, Pak Ale, ya saya nggak bisa jelas sekali membacanya. Pak Ale ya, tanggal 4 ya, 4 ya. Lalu Leo tanggal 5, tanggal 7 ada Pania. Ya, tanggal 10 ada Ibu Eva, tanggal 18 Samuel. Wah, udah jadi Raja Bahatak ini. Tanggal 23 ada Ernest ya. Banyak ya, 6 orang ya. Bulan Agustus semua orang merdeka nih. Baik, selamat ulang tahun. Samuel ada di sini.
yang lainnya tadi tidak datang. Pak Ale sudah duluan ada pelayanan ya, jadi dia duluan pulang. Ulang tahun pernikahan tanggal 18 Ernest sama Fania ya, nah, tidak hadir juga. Ulang tahun pernikahan 25 Agustus Pak Hendra dan Ibu, selamat ulang tahun, tapi juga tidak hadir ya. Banyak sekali ulang tahun bulan Agustus ternyata. Yang bertugas minggu depan Bapak Ibu bisa perhatikan ya, Ibu Ade nanti dikonfirmasi karena dia tidak hadir. Selebihnya semua ada ya, Jojo ya nanti dikonfirmasi, Jojo tidak hadir. Jojo itu main drum. Ya Bapak Ibu, inilah yang bertugas minggu depan. Mari kita semua mempersiapkan diri. Saya sebetulnya kurang pede jadi worship leader. Suara saya selalu berlomba dengan musik. Ada lagi? Ya pokok doa mungkin. Ya, khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM masih Senin ya, 7 pagi, pukul 7 pagi. Boleh Bapak Ibu dengarkan atau share ke teman-teman supaya orang lain juga bisa mendengar. Berikut, ini topik doa kita seperti tadi Bu Pur ya, tadi sudah singgung. Kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Bangsa ini berdiri kuat itu karena doa-doa orang-orang percaya di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena negeri ini adalah salah satu negara yang sangat gencar didoakan oleh orang-orang luar, Bapak Ibu. Jadi kita juga terus harus berdoa. Dulu saya pernah singgung ini bahwa ada seorang peneliti tentang negara-negara yang bangkrut, hancur. Kenapa? Jadi ada berapa poin itu disebut, negara ini harusnya sudah masuk. Negara yang hancur itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ya sekitar 10-15 tahun yang lalu harusnya negara ini sudah hancur. Tetapi negara kita masih berdiri, puji Tuhan. Ini karena doa-doa orang-orang percaya. Saya yakin itu. Jadi menurut buku itu memang harusnya Indonesia itu sudah hancur. Tetapi Indonesia masih berdiri, bahkan sudah belasan tahun sejak buku itu keluar, terbit gitu ya. Jadi kita terus berdoa untuk bangsa kita. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Oleh karena kami bisa kembali beribadah dengan bebas, kami bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kami bisa mendengar firman-Mu, bisa berdoa kepada-Mu. Kami bersyukur untuk semua karena kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat bernilai, karena banyak di belahan bumi lain, bukan hanya di negara ini, orang-orang tidak bisa bebas beribadah oleh karena peraturan sebuah negara. Tetapi Tuhan, kami memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain, dan Tuhan sudah memfasilitasi ini semua melalui pemerintah kami, melalui pemilik tempat ini, dan juga melalui lingkungan yang ada. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih untuk semua ini Bapak, dan terima kasih juga untuk hamba-Mu Pak Saud sudah menyampaikan firman Tuhan, supaya kami tidak usah khawatir, karena Tuhan ada di depan, di mana hari yang belum kami lalui. Tuhan sudah antisipasi itu semua, karena Kau tahu apa yang terjadi dan Kau Maha Kuasa, dan Kau yang paling tahu juga solusi yang terbaik untuk setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Dan Kau mengatakan jangan khawatir, maka pastilah Engkau bertanggung jawab sehingga Engkau berani mengatakan itu. Kalau Engkau tidak bisa berbuat apa-apa, maka Engkau tidak akan berani mengatakan itu. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk semua. Biarlah segala kekhawatiran kami tinggalkan pada waktu ini, kami serahkan, kami lepaskan semua pada tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Engkau mengambil alih, sehingga kami betul-betul pulang dari tempat ini, pulang dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, dan mendapatkan suatu kekuatan yang baru, semangat yang baru oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kami. Berkati Pak Saud, berkati pelayanannya di kampus, pelayanannya di gereja ini dan dimanapun. Berkati keluarganya, biarlah Tuhan selalu menolong. Untuk ibu juga, kami terus doakan berhubungan dengan jantungnya, emahnya. Semua kami angkat ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah penyembuh, Engkaulah satu-satunya yang sanggup menyempurnakan kesehatan ibu. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Natalia juga Tuhan terus berkati, karena dia di Jakarta bekerja. Terima kasih juga untuk perlindungan-Mu atasnya. Kami serahkan dia terus ke dalam tangan Tuhan, masa depannya, teman hidupnya, semuanya Tuhan aturkan. Begitu juga kami berdoa untuk Samuel. Terima kasih untuk keluarga baru ini. Biarlah juga Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih untuk pelayanan mereka juga.
Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, biarlah Tuhan juga memberkati semua yang mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Biarlah nama Tuhan kiranya terus berkobar-kobar di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga nama itulah yang akan membawa jiwa kami semakin hari semakin rela untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Berkati Tuhan, jerih lelah setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu. Biarlah ini membawa kemuliaan bagi kerajaan Allah, dan mereka pun menikmati sukacita mereka sendiri karena Roh Kudus yang memberikan kepada mereka. Kami juga berdoa supaya Tuhan juga memberkati pemilik tempat ini. Kami bersyukur karena mereka mengizinkan kami di sini. Biarlah Tuhan sendiri tolong, dan pengembang luasan usaha mereka di sini biarlah juga semakin baik, dan mereka bisa mendapatkan income yang lebih baik lagi, lebih besar lagi. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memperhitungkan semua pengorbanan mereka bagi kami dan bagi gereja-gereja yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepada Tuhan agar Engkau menolong bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya bangsa ini bisa dikelola dengan lebih bijaksana lagi. Biarlah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, keputusan-keputusan yang membawa kesejahteraan, kebaikan, dan juga membawa kebanggaan bagi kami sebagai warga negara. Kami bersyukur kepadamu, pimpin Tuhan, berikan hikmat. Biarlah kiranya delegasi dari atas ke bawah bisa dijalankan dengan baik, sehingga pemerintah-pemerintah daerah pun melakukan semua program pusat yang dialirkan ke bawah. Kami mohon kepadamu supaya mereka tidak disekat-sekat oleh partai politik, tetapi disatukan oleh kecintaan kepada bangsa ini, sehingga partai politik, ideologi itu tidak akan membuat mereka terhalang untuk bisa bekerja sama membangun negeri kami menjadi negeri yang lebih baik. Dan juga sumber daya alam kami supaya dikelola dengan lebih baik lagi. Kami mohon Bapa supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan lagi. Walaupun selama ini banyak penyimpangan, tapi biarlah kiranya semua diberikan kesadaran untuk boleh kembali berjalan sesuai dengan mereka, melakukan sesuai dengan sumpah jabatan yang mereka sudah ucapkan, bahkan di bawah sumpah, di bawah kitab suci sendiri setiap agama masing-masing. Karena itu kami berdoa supaya mereka takut akan Tuhan, takut akan sumpah jabatan mereka. Inilah harapan kami Bapa. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan banyak daerah yang sedang mengalami kekeringan pada waktu ini, sehingga khususnya para petani banyak yang sudah kesulitan untuk bisa bercocok tanam, dan bahkan mungkin akan sebagian ke depan kalau kemarau ini lebih panjang akan kesulitan juga mendapatkan air bersih. Karena itu kami berdoa kepada Tuhan. Kami sangat berharap agar dalam semua keterbatasan kami menghadapi situasi yang ada, biarlah kami semakin berserah kepada Tuhan, dan anak-anak bangsa ini semakin disadarkan bahwa kami semua terbatas dan kami membutuhkan kuasa yang tidak terbatas yang datangnya dari Allah Tritunggal. Karena itu kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau kiranya menolong supaya semua sadar, dan kami sebagai anak bangsa harus bersehati bekerja sama untuk merawat kebinekaan ini, agar tidak kebinekaan ini membawa perpecahan, tetapi membawa warna-warna keindahan bagi kami semua sebagai anak-anak bangsa. Kami bersyukur untuk para pejuang pahlawan kami yang sudah berkorban bagi bangsa ini. Mereka ada yang banyak dari antara mereka kehilangan nyawa, banyak di antara mereka yang cacat. Dan Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati keturunan para pahlawan kami. Kalau pahlawan kami sudah meninggal dunia, maka berkatilah semua keturunannya, berkatilah bangsa ini. Kami bersyukur Bapa untuk proklamator kami, bersyukur untuk para pemuda yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, bersyukur untuk setiap pahlawan bangsa kami. Biarlah kiranya kami menghargai perjuangan mereka dengan merawat bangsa kami dengan baik. Biarlah kiranya pemerintahan kami menghormati, menghargai para pejuang kami, supaya kami semua merawat bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Agustus, baik itu ulang tahun perorangan pribadi, demikian juga dengan ulang tahun rumah tangga, pernikahan. Terima kasih untuk semua. Kami bersyukur karena lewat perjalanan hidup mereka kami melihat Tuhan terus berkarya, Tuhan terus memelihara, Tuhan terus menjagai. Dan biarlah kiranya Tuhan kasih sayang-Mu terus nyata bisa dirasakan oleh semua saudara kami yang berulang tahun ini, baik pribadi maupun keluarga mereka masing-masing. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan itu terus tercurah, sehingga sukacita mereka semakin meluap-luap karena persekutuan mereka dengan Tuhan. Mereka bisa menikmati hari-hari mereka di dalam damai sejahtera itu sendiri dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami berdoa untuk Leo secara khusus karena dia jauh walaupun pada ulang tahun ini. Biarlah Engkau terus tolong dia,
Engkau berkati dia, Engkau lindungi, Engkau jagai dia. Engkaulah Bapanya, Engkaulah pelindungnya, Engkaulah kota bentengnya. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami. Berkati semua anak-anak kami, supaya mereka memiliki masa depan yang baik. Biar mereka peka kepada suara Tuhan. Tolong mereka di dalam pergaulan, supaya anak-anak kami terus membawa sinar kemuliaan Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu, alat-alat-Mu. Mereka adalah pancaran kemuliaan-Mu. Karena itu tolong anak-anak kami, supaya mereka sadar fungsi mereka, sadar diri mereka adalah anak-anak Tuhan yang menjadi saksi, bukan menjadi batu sandungan. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, teman hidup mereka. Biarlah Tuhan kiranya tolong supaya mereka bertemu dengan teman hidup, takut akan Tuhan. Dan juga yang dalam pendidikan, supaya Tuhan memberkati agar seluruh kebutuhan pendidikan mereka benar dipenuhkan oleh Tuhan. Arahkanlah mereka, mampukanlah orang tua semua kami membimbing anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ayahnya Ernest, Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, sembuhkanlah dia dari kankernya. Tuhan tolonglah. Dan juga saudara-saudara kami yang kesulitan dalam usaha dan ekonomi, biarlah Tuhan membantu. Dan Tuhan, kami juga berdoa kepadamu untuk Pak Yopi dan Ibu, agar Engkau terus topang mereka, kesehatan mereka. Biarlah Tuhan tolong, dan juga rencana Alin ke Indonesia untuk menikahkan anak. Tuhan juga yang memberkati, agar seluruh perjalanan bisa lancar. Dan hamba-Mu yang akan kembali rencana ke Kuningan, supaya Tuhan juga memberkati, sehingga hamba-Mu juga dapat melayani Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Benar ya Bapa, benar Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa mengajari kami sehingga kami boleh terus mengasihi Engkau, memuliakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini, kiranya ibadah yang pagi ini boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi hanya bagimu saja.
Sebentar kami akan undur dari tempat ini, sertai kami Tuhan. Tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Pak Yopi, Tuhan berkati. Bu Yani, Tuhan berkati Bu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih Selamat buat hari Minggu. pelayanannya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Bu Ros. Ya, Bu. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.